Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Masma. Untuk kali ini kita akan belajar pengantar akuntansi ya. Tapi jangan lupa sebelum itu klik like, subscribe, share, komen, dan juga tekan tombol lonceng. Oke deh. Untuk kali ini kita akan belajar tentang konsep dasar dan asumsi dasar dalam akuntansi. Oke. Kalau menurut IAI dalam kerangka dasar penyajian dan pelaporan keuangan, asumsi dasar akuntansi adalah atas dasar akrual dan juga kelangsungan usaha atau going concern ya. Oke, kalau menurut Pak Patten dan Littleton, konsep dasar akuntansi terdiri dari konsep kesatuan usaha, kelangsungan usaha, penghargaan kesepakatan, upaya dan hasil, harga melekat, bukti terverifikasi, dan juga asumsi. Kalau menurut Pak Anthony Hawkins dan juga Merchant, itu konsep dasar akuntansi terdiri dari konsep pengukuran dengan unit uang, konsep entitas, konsep kelangsungan usaha, konsep cost, aspek ganda, periode akuntansi, konservatisme, realisasi, penandingan, konsistensi, dan juga materialitas. Oke, itu menurut Pak Hawkins dan kawan-kawan ya. Oke, kita akan pelan-pelan tentang asumsi dasar. Pertama, asumsi dasarnya adalah kesatuan usaha. Jadi di sini asumsi dasarnya kesatuan usaha itu usaha di sini perusahaan itu harus terpisah dari harta pribadi milik pemilik perusahaan. Kalau misalnya usaha kecil ya harta pribadi pemilik usaha harus dipisahkan dengan usahanya gitu. Jadi kita cuma mencatat di usahanya itu gitu. Ya, selanjutnya adalah kontinuitas usaha atau going concern. Di sini perusahaan asumsikan nanti akan bekerja terus, berjalan terus gitu. Enggak, kita mendirikan usaha kan pengennya untuk terus menerus, bahkan bisa diwariskan gitu ya. Enggak cuman 5 tahun, 10 tahun begitu. Jadi harus ada kontinuitas usaha. Selanjutnya adalah penggunaan unit moneter. Jadi di sini semua pencatatan diakui berdasarkan unit moneter. Kalau di Indonesia rupiah, kalau di Singapura dolar Singapura, dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah periode waktu. Kalau periode waktu di sini kita lihat untuk laba atau rugi yang kita hasilkan dalam satu waktu tertentu. Di sini periode akuntansinya biasanya 1 tahun. Misalkan 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Tahun yang berjalan misalkan 2020 gitu ya. Oke. Sekarang prinsip akuntansi menurut IAI ya ada 10. Pertama adalah prinsip entitas ekonomi. Jadi untuk satuan entitas diartikan sebagai konsep kesatuan usaha. Oke, jadi berdiri sendiri. Dari perusahaan itu berdiri sendiri terpisah dari pemilik, pencatatannya dari pemilik usaha gitu. Harus berdiri sendiri, harus dipisahkan. Oke, selanjutnya adalah prinsip periode akuntansi. Sama ya, prinsip periode akuntansi itu kalau periode akuntansi biasanya 1 Januari sampai dengan 31 Desember gitu. 1 tahun periode cut off-nya, periode akuntansinya ya. Selanjutnya adalah prinsip biaya historis. Jadi semua biaya yang dikeluarkan dalam mendapatkannya itu menjadi biaya gitu, biaya historis, prinsip biaya historis. Misalkan begini, kalau itu barang di rumah ditawarkan dengan harga 1,5 miliar, terus tawar menawar itu kena bangunan itu kita buat kantor itu 1,4 miliar, berarti yang kita akui adalah dalam biaya historis adalah 1,4 miliar nya. Oke, gitu. Selanjutnya adalah prinsip satuan moneter. Jadi di sini semua pencatatan diakui itu dalam satuan moneter. Kalau di Indonesia rupiah gitu ya, harus dirupiahkan. Kalau misalkan nanti itu unit, misalkan persediaan kita jual beli mobil, persediaannya mobil itu ada 100 mobil gitu ya, itu 1.000 mobil, itu dirupiahkan, itu berapa rupiahnya gitu. Itu karena harus satuan moneter. Selanjutnya adalah prinsip kesinambungan usaha atau going concern ya. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, kalau memang kita melakukan usaha, menjalankan usaha itu harus berasumsi akan berjalan terus menerus, bahkan bisa diwariskan gitu. Kayak selanjutnya adalah prinsip pengungkapan penuh atau full disclosure principle. Jadi di sini
harus diungkapkan secara sepenuhnya gitu ya dalam pencatatan akuntansi gitu ya. Tapi kalau ada unsur-unsur yang tidak bisa disatukan dalam uang, misalkan kayak prestasi dan lain-lain gitu ya, itu bisa dilaporkan dalam lampirannya atau catatan atau dalam catatan kaki atau catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya adalah prinsip pengakuan pendapatan. Jadi prinsip pengakuan pendapatan itu pendapatan diakui sesuai dengan besar kecilnya pendapatan yang memang benar-benar diterima. Begitu. Selanjutnya adalah prinsip mempertemukan atau matching konsep ya. Matching konsep principle. Jadi di sini biaya dipertemukan dengan pendapatan yang diterima dengan tujuan untuk menentukan besar kecilnya laba bersih setiap periode gitu. Jadi misalkan tadi kalau pendapatan diterima di muka gitu ya, diakui misalkan pada tanggal 30 Desember kita mendapat, kalau misalkan jasa kita dapatkan uang dibayar dulu dan pengerjaannya itu pas Januari 2021 gitu ya. Jadi misalkan 30 Desembernya 2020, nanti dikerjakan 2021 Januari 2021, itu diakui dulu pendapatan diterima di muka, dan pada saat pengerjaan selesai di tahun 2021 itu diakui baru pendapatan. Nanti jurnalnya pendapatan pada pendapatan diterima di muka. Oke. Selanjutnya adalah prinsip konsistensi. Jadi di sini prinsip konsistensi itu berhubungan dengan penggunaan metode-metode dalam akuntansi. Misalkan di sini metode persediaan. Misalkan pakai first in first out. Jadi konsisten tetap pakai first in first out terus persediaannya gitu. Nggak boleh sekarang pakai FIFO, besok tahun depan pakai LIFO, itu nggak boleh. Karena nanti beda. Jadi juga berpengaruh terhadap laba bersih perusahaan. Oke. Selanjutnya adalah prinsip materialitas. Jadi sebenarnya perusahaan itu akuntansi juga ditujukan itu untuk menyeragamkan seluruh aturan ya. Tetapi ketika bentuk usahanya itu berbeda-beda gitu ya, dan tidak bisa sesuai dengan aturan banget semuanya gitu. Yang penting material atau tidak materialitasnya itu terjaga. Jadi tidak ada perbedaan dan kesalahan yang banyak begitu. Jadi prinsip materialitas, kalau terlalu material berarti kesalahannya banyak, perbedaannya terlalu besar, berarti itu enggak sesuai aturan, dianggap seperti itu. Kalau memang perbedaannya cuma sedikit dan tidak material, tidak merubah laporan laba rugi secara signifikan, itu dianggap tidak material, jadi enggak masalah gitu, walaupun tidak sesuai dengan aturan gitu, tapi tidak material. Oke, sekarang konsep dasar akuntansi. Pertama adalah konsep kesatuan usaha. Kalau konsep kesatuan usaha itu sama pemisahan pencatatan dari kekayaan, terutama di kekayaan individu pemilik perusahaan itu harus dipisahkan. Jadi pencatatan hanya tentang pencatatan perusahaan saja, pencatatan di aktivitas perusahaan, apalagi kekayaannya ya harus dipisahkan. Oke, selanjutnya adalah prinsip harga perolehan. Jadi misalkan di sini aktiva itu dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Misalkan tadi aktiva seharga 1 miliar, misalkan bangunan, dan biaya-biaya untuk mendapatkannya seperti sertifikat dan lain sebagainya itu misalkan 100 juta, berarti harga perolehan aktiva tersebut adalah 1 miliar 100 juta. Oke. Begitu. Selanjutnya adalah konsep kesinambungan. Di sini sama dengan prinsip going concern tadi ya konsepnya. Jadi perusahaan berjalan terus menerus begitu. Tidak hanya berjangka waktu begitu. Jadi pencatatan harus secara terus menerus. Selanjutnya adalah konsep pengukuran dengan uang. Oke, jadi semua transaksi itu disatukan dalam satuan mata uang. Misalkan di sini kalau Indonesia rupiah, jadi harus dirupiahkan begitu. Tidak boleh kalau misalkan berat itu kilogram, itu nggak boleh. Tapi kalau di catatan atas laporan keuangan itu boleh diterangkan. Tapi kalau di laporan keuangan harus satuannya rupiah semua. Oke, selanjutnya adalah prinsip periode akuntansi. Periode akuntansi adalah periode kita melakukan kegiatan, misalkan untuk
pengukuran kegiatan, pengukuran laba di tahun 2020, berarti periode akuntansinya adalah 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Oke, selanjutnya adalah konsep penetapan beban dan pendapatan. Jadi beban dan pendapatan harus diakui dalam periode yang bersangkutan. Begitu. Kalau tidak misalkan kayak tadi pendapatan diterima di muka atau beban asuransi dibayar di muka, begitu, itu kan beban, itu harus diakui manfaatnya itu sesuai dengan periode yang bersangkutan gitu. Kalau misalkan itu kita sewa dibayar di muka gitu, kita harus menghitungnya kapan itu sewa di tahun, misalkan kita melakukan sewa di tahun 2020 tanggal 10 Agustus 2020, itu untuk selama 1 tahun, berarti kapan, berapa bulan yang dipakai di tahun 2020 dan berapa bulan yang dipakai tahun 2021. Oke, gitu. Jadi itu sedikit gambaran dari saya, tambahan dari saya. Semoga bermanfaat ya. Semoga ilmu kita jadi jariah dunia akhirat. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.